Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu, para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat dan sukses untuk belajar bersama-sama kami untuk menghadapi ujian P3K yang akan datang. Dan mudah-mudahan pada tahap yang ketiga ini kita bisa lolos dan menyandang guru sebagai guru P3K. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengembangan soal teknis, yaitu lengkap dengan pembahasannya sebagai dasar untuk kita menjawab dan semakin mempercayakan diri kita untuk lolos di tahap yang ketiga. Namun sebelumnya, cermin pendidikan juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika dalam menjawab ataupun menyampaikan materi masih kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf dan mari kita koreksi bersama-sama. Dan juga kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen untuk terus membantu dan mendukung kami sehingga kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membahas soal-soal P3 dan soal-soal PPG tahun 2022 ini kepada Bapak dan Ibu supaya lebih mempercayakan diri menghadapi ujian tahap ketiga dan PPG 2022 ini. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu kita bahas untuk soal yang pertama mengenai tentang soal teknis. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Kata kuncinya di sini itu model pembelajaran abad 21. Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas. Pembelajaran menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau proyek PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu menurut Abidin pada tahun 2007. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu Wina pada tahun 2011 yaitu sentralis, yaitu pusat strategi pembelajaran. Kemudian pertanyaan penuntun yaitu menuntut siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif yaitu merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian otonomi untuk menentukan target sendiri. Realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan, sehingga berbasis proyek model pembelajaran pada abad 21 ya Bapak dan Ibu. Lanjut untuk nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer. Kemudian D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, kata kuncinya adalah memfasilitasi pembelajaran abad 21. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya itu karena guru harus terampil dalam proses belajar, guru harus berpusat kepada peserta didik, guru harus mempunyai keterampilan proses belajar, guru juga harus memiliki keterampilan proses belajar yang benar. Lanjut, nomor 3.
Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, harusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0 sampai 5. Peserta didik mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Aktual, akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, atau E. Adil. Yaitu peserta didik memprotes dengan skor sehingga guru menjelaskan pembobotan nilai. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu guru menerapkan penerapan atau prinsip penilaian adil. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas. Prinsip penilaian adil sebagai berikut yaitu pemberian informasi teknik prosedur bobot penilaian di awal, kemudian dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Yang ketiga, bebas dari subjektivitas. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Nah, cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut, nomor 4. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya apa Bapak dan Ibu? Nah, ini Bapak dan Ibu guru pasti sangat paham dengan soal berikut. Yang pertama adalah cakupan materi dan bentuk soal. Yang kedua atau B, bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Atau D, bentuk soal dan kondisi peserta didik. Kata kunci adalah menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, yaitu perbedaan antara keduanya. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan, yaitu perbedaan antara tes formatif dan sumatif adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Mari kita bahas Bapak dan Ibu dulu. Tes formatif adalah contoh penilaian atau ulangan harian, sementara tes sumatif adalah contoh penilaian akhir semester. Jadi, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Lanjut untuk nomor 5. Dalam melihat hasil pretest, seseorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Apakah A. Mengerjakan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik? B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan pretest. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan pembelajaran mengajar. Yang D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Kata kunci adalah melihat hasil pretest, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan mengajar. Mengapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Karena waktu mengerjakan materi yang ketiga, soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi yang lain. Lanjut untuk nomor 6. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, tes uraian terbatas, yang sederhana, atau D. Yang sangat kompleks, yaitu mencegah terjadinya jawaban yang beragam. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu tes uraian terbatas. Mengapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Uraian terbatas atau uraian tak terbatas atau bebas, tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab peserta pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang diketahuinya. Bebas berargumentasi dengan soal dan jawaban menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung
problematik bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya adalah coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Kemudian bagaimana perkembangan komputer di Indonesia, jelaskan. Nah, sehingga kalau dalam uraian terbatas ini mencegah siswa yaitu membuat jawaban-jawaban yang sangat beragam karena terbatas. Lanjut, nomor 7. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Yaitu kata kuncinya pengertian penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa, yaitu yang A. Kenapa demikian? Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Lanjut, nomor 8. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, atau E. Akuntabel. Kata kuncinya itu pada awal semester prinsip penilaian yang diterapkan. Manajemen pendidikan mengambil kesimpulan yaitu penilaian terbuka. Kenapa demikian? Mari bahas, Bapak dan Ibu. Yaitu menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan nilainya sampai penentuan akhir. Lanjut untuk nomor 9. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan, yaitu dengan cara sistematiskah, beracuan kriteria, terpadu, sistematis, atau akuntabel. Kata kuncinya itu dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian. Dan cermin pendidikan mengambil kesimpulan untuk nomor 9 yaitu mengambil penilaian terpadu. Kenapa demikian? Yaitu terpadu adalah menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran karena melakukan penilaian tersebut pada saat pembelajaran. Kemudian nomor 10. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil dan siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Yang tidak sesuai dengan prinsip, yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Manajemen pendidikan mengambil kesimpulan yaitu tidak adil. Kenapa demikian? Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan, kasus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gelar. Nah, demikian ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik like, subscribe, dan komen untuk selalu mendukung Cermin Pendidikan. Terima kasih, salam sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.